dan tokoh Islam, sejarah dan solusinya. Ingat, ajak jamaah, jaga protokol kesehatan. Barakallahu fikum. Sekali lagi yang baru datang, kami silahkan untuk isi tempat yang telah kita sediakan di sebelah utara, ya, di sebelah utara di sini masih lumayan kosong. Di bawah kubah juga demikian, monggo bisa diisi yang di bawah kubah. Ojo mundur. فوجد عبدا من عبادنا وعلمناه من لدنا علما قال له موسى هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا قال إنك لن تستطيع معي صبرا وكيف تصبر على ما لم تحط به خبرا قال ستجدني إن شاء الله صابرا ولا أعصي لك أمرا قال فإن اتبعتني فلا تسألني عن شيء حتى أحدث لك منه ذكرا فانطلقا حتى إذا ركبا في السفينة خرقها قال أخرقتها لتغرق أهلها لقد جئت شيئا إمرا قال ألم أقل إنك لن تستطيع معي صبرا قال لا تؤاخذني بما نسيت ولا ترهقني من أمري عسرا قال أقتلت نفسا زكية بغير نفس لقد جئت شيئا نكرا قال ألم أقل لك إنك لن تستطيع معي صبرا قال إن سألتك عن شيء بعدها فلا تصاحبني. Sekali lagi kami mau dengan sangat bagi yang baru datang bisa manfaati area yang sudah kita siapkan, sudah kita sediakan dengan tetap menjaga protokol kesehatan. Mengambil jarak sendiri dan kami mohon dengan sangat bisa menggunakan masker ya, sesuai dengan ketentuan yang saat ini diminta ya dari pihak keamanan baik dari TNI Polri, karena kita bisa mengadakan seperti ini dan bertahan dengan kajian kita kalau kita tetap patuh pada aturan saat ini. Jadi saya mohon dengan sangat partisipasinya ya. Sekali lagi bagi yang baru datang monggo bisa
Di bawah kubah masih bisa, monggo kami silakan yang menuju ke selatan ya, ke selatan. Cek cek cek. Catat, hari Kamis 24 September 2020 pada salat Isya bertempat di Musola Nurul Islam Wonogiri. Saya Eko Herul Prasetyo akan membersamai Ustadz Tengku Ashar LC dalam kajian ilmiah atau tablik bertemakan upaya percobaan pembunuhan terhadap para ulama dan tokoh Islam, sejarah dan solusinya. Ingat, ajak jamaah jaga protokol kesehatan. Barakallahu fikum. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Puji syukur kehadirat Allah SWT yang mana pada kesempatan malam hari ini kita masih diberikan kekuatan iman dan Islam sehingga bisa istiqomah rajin mengikuti kajian di Musola Nurul Islam. Kami ucapkan terima kasih yang pertama buat beliau Bapak Ustadz Tengku Ashar LC yang mana pada malam hari ini bisa kita hadirkan pada kajian rutin di Musola Nurul Islam. Tak lupa juga yang kedua ucapan terima kasih kepada seluruh jamaah yang hadir pada kesempatan malam hari ini. Ya, untuk mempersingkat waktu, kajian pada malam hari ini akan dipandu sepenuhnya oleh beliau Bapak Eko Herul Prasetyo. Waktu dan tempat kami persilakan. Ya, sebelum saya mulai, sekali lagi bagi jamaah yang baru datang, silahkan di bawah kubah masih ada 3 atau 4 lagi, monggo bisa dimasuki. Kemudian yang di belah utara, kami mohon agak bergeser ya, monggo bergeser lagi Pak, mas geser malah ke timur gitu, monggo. Baik, sekira kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kulli wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad. Amma ba'd. Bapak, Ibu-ibu, ikhwan fillah rahimakumullah, jemaah kajian pada malam hari ini yang Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, tidak ada kata yang tepat dan mulia kita haturkan kecuali rasa syukur kita Allah Subhanahu wa taala. Hingga pada malam hari ini kita masih diberikan kesempatan untuk tetap istiqomah di taklim kita, di kajian kita di area Musola Nurul Islam. Kemudian yang kedua, salawat dan salam mari senantiasa kita haturkan kepada suatu nasadah baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita termasuk umatnya senantiasa nantinya mendapatkan syafaat beliau yang kiamah. Amin. Bapak, Ibu-ibu, saudara-saudari yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sebelum kita mulai
terlebih dahulu kami sampaikan beberapa buah informasi dan pengumuman. Bahwasanya yang pertama, untuk kajian pada malam hari ini dengan izin Allah Subhanahu wa taala, kita menghadirkan beliau Ustadz Tengku Asar NC. Mudah-mudahan materi yang nantinya akan kita dengarkan bersama-sama, yang nanti akan dibawakan beliau, materi yang saat ini sangat-sangat luar biasa, terasa sekali bagi kaum muslimin dan umat Islam. Tentunya ini menjadi pelajaran bersama dari kita semuanya. Wabil khusus kajian kita Bapak Ibu-Ibu yang mungkin di Wonogiri sangat disorot Ustaz, karena jamaah juga banyak dan mungkin juga tidak menutup kemungkinan ustadz-ustadznya juga luar biasa kencang dan keras ya. Mudah-mudahan kencang dan kerasnya beliau menyampaikan materi itu salah satu tegaknya dan tegasnya bagaimana menegakkan daripada syariat Islam. Kemudian yang kedua, Bapak-bapak, Ibu-ibu subhanallah, perlu kami sampaikan bahwasanya untuk kajian kita malam hari ini, nanti sebelum kita akhiri, insya Allah kita akan menyampaikan secara simbolis bantuan air bersih Bapak-bapak. Jadi kita di Yayasan Azharul Islam, Bismillah, insya Allah akan menyampaikan sebagai simbolis ya. Nanti akan diterima oleh beliau Bapak Saryono dari Parangkupito. Ya, beliau berdua ya sama putranya ke sini dan beliau rajin. Beliau dari Parangkupito mungkin berangkatnya sebelum maghrib itu istiqomah ngaji ke tempat kita. Dengan perjalanan mungkin 2 jam lebih ya. Itu masih pelosok banget Pak. Tapi Masya Allah Pak, luar biasanya sampai ke sini. Ini kita kadang-kadang kalah sama beliau ini kalau ngaji. Iya, luar biasa Pak. Jadi kalau mungkin kita deket 15 menit, setengah jam, 1 jam lah kita, tapi masih enggan kita menghadiri majelis ilmu. Tapi beliau subhanallah, ini luar biasa. Jadi insya Allah mudah-mudahan menginspirasi kita untuk tetap istiqomah di menghadiri kajian. Apalagi pematerinya insya Allah mudah-mudahan bisa menjadikan inspirasi buat kita dalam menegakkan kalimatullah. Bapak Ibu jamaah, yang berikutnya selain itu kami juga nanti akan membuka donasi bagi panjenengan yang ingin membantu saudara-saudara kita di Parangkupito. Malam hari ini itu secara simbolis kami dari yayasan. Mudah-mudahan nanti dari Bapak Ibu siap kita membantu untuk mengumpulkan, untuk selanjutnya nanti akan kita salurkan kepada masyarakat di Parangkupito. Kemudian malam hari pula kita akan buka secara simbolis pula ya, berupa sedekah Jumat Bapak Ibu. Jadi kami mudah-mudahan bisa istiqomah, bisa rutin tiap malam Jumat kita buka sedekah ya, sayur atau apalah yang mungkin bisa kita sampaikan kepada jamaah atau siapapun yang butuhkan, monggo diambil cukupnya. Kalau pengen menaruh pun insya Allah panitia siap untuk menerima. Kalau mungkin bentuknya uang, kita siap untuk membelanjakan. Jadi monggo nanti program kita ini untuk memberdayakan kajian malam hari ini, malam Jumat ini, sarana kita untuk membantu saudara-saudara kita yang kebetulan terdampak COVID-19. Berikutnya Bapak Ibu jemaah, kajian pekan depan ini mohon maaf nanti kami masih berkoordinasi. Rencana kami itu kita akan menggelar nombar ya Ustaz ya. Nombar baringnya bukan hari Kamis, tadi hari Rabu ya, tanggal 30 September. Dan nanti kita hadirkan pembicaraan. Tapi lagi-lagi Bapak Ibu, kami masih berkoordinasi dengan beliau Bapak dari TNI yang kemarin dari kepolisian juga, ini belum memberikan, kalau mau kuning belum ya, berarti mungkin lampu merah ya, artinya belum berikan kata ya, artinya izinkan atau belum ya, berkenaan dengan acara kita ya. Jadi boleh jadi mungkin Bapak TNI atau Bapak kepolisian mungkin belum berani untuk membackup acara ini, acara kita. Namun demikian saya tetap pengen lobby, pengen acara kita itu terselenggara ya, Bapak
kemudian kita hadirkan Ustadz yang berkompeten, kemudian kita juga akan sampaikan peristiwa 30 September yang saat ini Bapak Ibu di pelajaran sejarah itu dihapus. Kebetulan kita ada madrasah, kami pun juga mengelola olimpiade Pak, jadi kami sering membahas tentang olimpiade berikut materi-materi sejarah. Tapi saat ini nggak ada Pak materi itu, jadi mungkin silahkan dicek buku pelajaran Bapak Putra Putri Bapak Ibu ya. Demikian ini beberapa informasi mungkin ya yang kami sampaikan. Kami mohon dengan sangat rekan-rekan dari panitia bisa membantu keamanan di luar. Wabil khusus saya ucapkan jazakumullah khairan katsira pada Bapak-bapak TNI, Bapak-bapak kepolisian yang telah mengamankan, membantu semua acara kami, dan tentunya mudah-mudahan nanti bisa berjalan dengan lancar. Dan kami akan menyapa dari Pak Ustadz Tangguh dulu. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam. Ya, materi malam hari ini sangat spesial Ustadz ya. Materi yang mungkin banyak menjadi sorotan dan menjadi target dari tema malam hari ini. Tentunya mudah-mudahan Ustadz nanti bisa menerangkan detail ya. Baik-baik ya Ustadz ya. Baik-baik ya. Baik kan? Nah, kemudian dalam kondisi aman baik. Walaupun beliau waktunya sangat tersita pada masalah yang beberapa waktu, tapi luar biasa beliau bisa hadir di pertemuan malam hari ini. Ya, sudah siap Ustaz ya? Saya mohon nanti bisa maksimal waktu kita, insya Allah seperti biasa, karena kita ini sebelum jam sudah mulai. Nah, insya Allah nanti bisa maksimal nanti Ustaz ya, sampai jam 9. Dan kami mohon nanti setelah kajian Ustaz Tengku jangan bubar begitu, ada beberapa pengumuman dan penyampaian daripada simbolis tadi dan sekaligus sedekah sayur. Untuk itu kami mohon ya, Bapak Ibu bisa ya. Ya. Demikian mungkin ya mukadimah kami. Mohon maaf yang sebesar-besarnya kalau jamaah membeludak dan saat ini mungkin keterbatasan tempat. Mudah-mudahan sekali lagi mohon doa dan dukungannya. Mudah-mudahan musola kita cepat jadi sehingga musola lantai 1, 2, 3 bisa dipakai. Halaman bisa dipakai. Ketika Ustaz Tengku mungkin sampai jalan pun bisa dipakai. Ya. Bismillah, kita buka dengan bacaan basmalah terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Kami sampaikan kepada beliau Ustaz Tengku, monggo Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa nashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Yaqulu Allah tabaraka wa ta'ala ba'da a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batta minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiban. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du, fa inna asdaqal hadits kitabullah wa inna afdalal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa inna syarral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar.
Yang kami hormati dan yang kami muliakan, beliau Ustadz Heru selaku Ketua Yayasan dan pengasuh daripada Yayasan Nurul Islam, dan juga yang sangat kami hormati dan yang kami muliakan para tokoh masyarakat, tokoh pemerintahan yang telah hadir, wabil khusus al-mukarramun wal muhtaramun, para alim ulama, para kiai, para ustadz, dan juga kepada seluruh kaum muslimin, ikhwan wal akhwat yang telah hadir pada malam hari ini di majelis kajian rutin kita di setiap Kamis malam, yang mudah-mudahan senantiasa mendapatkan rahmat daripada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga Allah karuniakan kepada Nabi dan Rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga beliau, kepada para sahabat-sahabat beliau, dan kepada siapa saja yang mengikuti beliau dengan benar hingga tegaknya yaumul qiyamah. Baik Bapak Ibu sekalian yang mudah-mudahan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kajian kita pada malam hari ini mungkin sebagaimana yang sudah sampai kepada Bapak-bapak Ibu sekalian, kita akan membahas tema yang sangat penting ya. Berawal, walaupun sebenarnya bukan berawal ya, di antara sekian kali kasus yang menimpa para ulama dan tokoh-tokoh Islam, wabil khusus di Indonesia ya, selama kurun waktu 10 tahun terakhir, bahkan mungkin dalam kurun waktu 6 atau 7 tahun terakhir ya. Yang terakhir beberapa pekan yang lalu atau sepekan yang lalu ada peristiwa upaya pembunuhan. Jadi ada upaya pembunuhan yang dilakukan oleh orang gila. Kan langsung dibilang apa? Kalau yang korbannya ulama, korban penusukannya adalah tokoh-tokoh Islam, langsung media-media mengatakan apa? Pelakunya siapa? Pelakunya orang stres, orang gila, kan? Bahkan rame-rame ya, mereka berupaya menutupi kasus tersebut dengan ungkapan-ungkapan yang lain. Tapi kalau korbannya itu adalah pejabat pemerintahan atau pejabat negara, langsung pelakunya dibilang apa? Langsung pelakunya dibilang kelompok teroris, kelompok radikal, dan kelompok ekstrim. Maka oleh sebab itu, ikhwan fillah, berarti di negeri ini ada suatu ketidakadilan. Jadi keadilannya sudah dikhianati. Sila kelima dari Pancasila yang katanya keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia itu hanya tulisan yang ada di Pancasila. Karena pada fakta di lapangan ya, seringkali kalau yang menjadi korban itu adalah pejabat negara, langsung tanpa babi bu pelakunya dibilang apa? Radikal. Tapi kalau korbannya adalah para ulama dan tokoh-tokoh Islam, dibilang apa? Orang gila, bahkan mungkin dibilang tidak sengaja ya kan? Sebagaimana beberapa waktu yang lalu apa yang menimpa novel Baswedan ya. Dibilang pelaku penyiraman air keras ya. Bayangkan Pak, dia beli air kerasnya, ditunggu orangnya keluar untuk sholat subuh, kemudian didekati dan kemudian apa? Disiram. Di pengadilan dibilang apa? Pelakunya apa? Tidak sengaja. Bisa bayangkan. Dan alhamdulillah Allah sudah cabut nyawanya. Allah sudah cabut nyawa orang yang memutuskan bahwa pelaku bukan, atau pelakunya tidak sengaja. Saya tidak tahu. Wallahu a'lam bishawab, bagaimana kelak dia akan mempertanggungjawabkan itu di hadapan Allah. Bayangkan itu kan ya. Belum sempat mungkin dia bertobat gitu. Nah, makanya nih yang hadir, kalau ada yang hakim hadir di sini,
hati-hati. Jangan-jangan jenengan hari ini salah memutuskan besoknya mati. Ya kula boten nakut-nakuti, Pak. Karena kasusnya pun kathah. Itu kan nggih. Oleh sebab itu ini penting bagi kita ya. Lantas apa yang nanti akan kita bawa di hadapan Allah Subhanahu wa taala, apa yang akan kita pertanggungjawabkan di hadapan Allah. Padahal Rasulullah mengatakan al-hakim, al-qudat, al-qadi, al-qudat, kata Rasulullah, al-qadi salasa. Di dalam Islam itu kata Rasulullah, hakim itu ada 3 kelompok, ada 3 bagian, ada 3 macam kata Rasulullah. 2 finnar, yang 2 hakim tempatnya berada di mana? Di neraka. Yang 1 hakim itu tempatnya di surga. Artinya di dunia ini mayoritas hakim masuk surga atau masuk neraka. Ya, berarti berdasarkan hadis Rasulullah, mayoritas hakim di atas muka bumi ini nyemplung neraka. Siapa yang nyemplung ke neraka ini? 1, dia yang menetapkan hukum, menetapkan sebuah keputusan perkara, sebuah keputusan hukum tidak berdasarkan kepada kitabullah dan sunnah Rasulullah. Maka kata Rasulullah tempatnya di neraka. Yang kedua, hakim yang memutuskan sebuah perkara hukum berdasarkan hawa nafsunya. Hawa nafsunya ini macam-macam ya, karena dibayar, karena dicekoki, duit, diiming-imingi naik jabatan, naik pangkat, sehingga akhirnya apa? Dia memutuskan perkara itu berdasarkan apa? Hawa nafsunya. Maka 2 jenis hakim ini kata Rasulullah tempatnya berada di dalam neraka. Dan 1 lagi kata Rasulullah, hakim yang tempatnya berada di jannah adalah hakim yang memutuskan sebuah perkara hukum berdasarkan apa? Al-Quran dan berdasarkan sunnah daripada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik Bapak Ibu sekalian, tema kita pada malam hari ini adalah di bawah bayang-bayang teror, operasi-operasi kotor musuh Islam di dalam menghabisi tokoh-tokoh Islam. Ini penting untuk kita perhatikan ya. Yang pertama, apa yang menjadi sebab utama teror terhadap tokoh dan ulama Islam? Ini penting ya. Hasil kajian kami hasil pembacaan kami dari beberapa literasi atau literatur yang kami dapatkan, paling tidak ada 4 sebab utama. Ada 4 faktor utama yang menyebabkan adanya teror terhadap tokoh dan ulama-ulama Islam. Yang pertama, ini merupakan bagian daripada janji Allah Subhanahu wa taala. Di mana Allah berfirman, nanti bisa kita lihat di dalam surat Al-Anfal, ya, dalam surat Al-Anfal ayat yang ke-30. Di mana Allah Subhanahu wa taala mengatakan, wa id yamkuru bikal ladina kafaru. Sudah dapat ya? Yang buat Al-Quran bisa dilihat nanti dalam surat Al-Anfal ayat yang ke-30. Allah mengatakan, wa id yamkuru bikal ladina kafaru liyuthbituka au yaqtuluka au yukhrijuk wa yamkuruna wa yamkurullah wallahu khairul makirin. Jadi kata Allah, wahai Muhammad, ingatlah ketika orang-orang kafir membuat makar terhadap dirimu ya, dengan cara apa? Jadi kata Allah, orang-orang kafir itu berupaya dan senantiasa dan selalu berbuat makar terhadap Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang kemudian kata para ulama tafsir, ini tidak hanya berlaku pada diri Rasulullah, tapi juga kepada seluruh umat beliau yang mengikuti beliau dengan benar. Pasti orang-orang kafir akan berupaya untuk membuat makar kepada mereka. Apa makar yang sudah mereka siapkan? 1, kata Allah,
liyuthbituka. Mereka berupaya untuk menangkapmu, untuk memenjarakanmu. Ini makar orang-orang kafir. Makanya kita sebagai kaum muslimin harus paham betul ya. Makanya hari ini banyak kriminalisasi yang dilakukan terhadap umat Islam. Banyak tuduhan-tuduhan dusta yang diarahkan kepada umat Islam. Tujuannya apa? Agar tokoh-tokoh, para ulama-ulama dan para aktivis umat Islam itu diapain? Ditangkap dan kemudian dipenjarakan. Makanya kemarin pernah terjadi ya, kita sedang analisa ya. Jadi beberapa waktu yang lalu terjadi peristiwa di Metro Dranan ya. Mungkin Bapak-bapak sudah dengar itu kan ya. Jadi peristiwa Metro Dranan itu terjadi di Sabtu malam, langsung Ahad paginya ya, itu sudah ada yang dijadikan sebagai tersangka. Sudah ada yang dijadikan tersangka dan sudah ada yang ditangkap dan dijadikan tersangka. Setelah nggak lama berikut terjadilah peristiwa pembacokan terhadap sebuah perguruan silat di Solo. Ada 2 tempat ya. Satu di Mojosongo ya, di daerah Mojosongo, yang satunya tidak jauh dari rumah saya, dekat underpass itu. Dan anehnya padahal korban ini dibacok sampai, bahkan ada yang sampai jempolnya putus. Tapi anehnya sampai hari ini belum ada berita di media kalau pelakunya sudah tertangkap dan dijadikan apa? Padahal sudah lebih dari satu minggu. Jadi kan bisa kita analisa. Kalau pelakunya ini para aktivis muslim, para aktivis Islam, apalagi yang hari ini siap dan senantiasa bersama umat Islam, nah ini ketika mereka melakukan sesuatu yang dianggap anarkis, langsung apa? Cekel langsung, tangkap langsung. Bahkan yang cukup menyedihkan kita, sampai ada pelaku yang sebenarnya bukan pelaku ditangkap dengan salah tangkap. Padahal dia tidak melakukan. Dia di rumah, tidak ikut di acara Metro Dranan itu, diambil, kemudian mendapatkan penyiksaan. Ya. Dan itu sudah ada di YouTube, ya. Dan kemarin sudah diviralkan itu di YouTube. Bagaimana dia sudah ngaku bahwa saya tidak ikut dalam aksi, tapi dia ditangkap, diambil jam 1 malam kalau tidak salah dari rumahnya, matanya dilakban, mulutnya dilakban, di situ dia dipukulin. Bayangkan, hanya karena pelakunya adalah siapa? Aktivis Islam, tokoh Islam. Lah ketika pelaku itu mungkin bukan aktivis, makanya kemarin kan hari ke-7 itu hari keberapa? Malam ini Selasa ya. Selasa malam kemarin kan ramai, mau bahwa PSHT akan turun ya, menghitamkan kota Solo kalau ya, selama 7 kali 24 jam tidak ada yang dijadikan sebagai, dan saya tadi baca sampai hari ini belum ada yang dijadikan tersangka. Wallahu a'lam bishawab. Lah ini penting untuk kita perhatikan. Makanya kalau kita sebagai para aktivis ini sedikit saja melakukan anarkis langsung apa? Tapi ketika mereka ya, melakukan berbagai macam pelanggaran yang sangat dahsyat. Bayangkan Mbak, yang namanya Abu Janda itu, Abu Syaiton itu sudah dilaporkan berkali-kali, sudah lebih dari 30 kali dilaporkan. Bayangkan, ini ada Pak Polisi di sini. Saya yakin Pak Polisi ngerti asli ini. Bayangkan Mbak, orang ini sudah dilaporkan lebih dari 30 kali. Ditangkap atau tidak ditangkap? Dia melaporkan, yang dilaporkan langsung di Denny Siregar ini. Bayangkan ya.
Ketika dia kemarin menuduh anak-anak TPA itu sudah terpapar paham apa? Radikal. Dilaporkan berkali-kali itu di Bandung. Sampai sekarang ditangkap atau tidak ditangkap? Dijadikan tersangka atau tidak? Tidak. Tapi ketika Denny Siregar melaporkan sosok aktivis Muslim, ya, misalnya kemarin dia melaporkan orang yang yang membobol data dia kan itu, ya, membobol data dia dari dari sebuah akun Twitter yang bernama Opposite, ya. Yang ternyata Opposite ini, ya, mendapatkan informasi dari orang yang bekerja di Telkom, langsung tangkap. Itu ketika Denny Siregar yang melaporkan. Tapi ketika Denny Siregar yang dilaporkan, tidak ditangkap. Ada apa? Dan ini adalah merupakan janji daripada Allah. Ini peringatan dari Allah. Bahwa apa? Musuh-musuh Islam itu akan senantiasa membuat makar dulu kepada Rasulullah, dan sekarang juga berlaku kepada umatnya apa? Untuk senantiasa berupaya untuk ditangkap. Ya. Kalau nggak bisa ditangkap dengan sebuah kasus, dibuat kasus. Dibuat sebuah kasus supaya apa? Bisa dituduhkan kepadanya. Na'udzubillah min dzalik. Makanya ibadah sebenarnya yang wajib untuk kita waspadai. Kemudian yang kedua apa kata Allah? Liyaqtuluka liyusbituka, ya, au yaqtuluka, ya. Yang kedua, makar mereka adalah apa? Kalau nggak bisa ditangkap kata Allah, atau mereka akan membunuhmu. Ya. Jadi ada dua. Yang kedua kata Allah apa? Yang diupayakan oleh orang-orang kafir terhadap diri Rasulullah dan kepada umatnya apa? Kalau nggak bisa ditangkap, diapain? Dibunuh. Dibunuh ini kata para ulama ada dua macam. Dibunuh nyawanya, dihabisi nyawanya, dibinasakan dia, atau dibunuh karakternya. Ini penting sekali. Ya. Dibunuh karakternya dengan cara apa? Dimunculkan berbagai macam apa? Fitnah, ya. Misalnya yang menimpa Habib Rizik, ya, Allahumma yahfaduhu, bagaimana dia dituduh dengan berbagai macam apa? Fitnah, katanya chattingan mesum, macam-macam. Nah, ini tujuannya apa? Kalau nggak bisa dibunuh nyawanya, dibunuh apa? Ustadz Abdul Somad, ya. Ini kemarin lagi viral itu di Twitter itu kan, ya. Ikan hiu makan tomat kan itu kan, ya. Sungguh apa berbahaya mulutmu Abdul Somad itu apa itu? Ustadz Abdul Somad dituduh selingkuh, macam-macam. Begitulah cara mereka. Kalau nggak bisa membunuh orangnya, dibunuh karakternya. Nah, makanya Iwan Sumullah ini penting, ya. Maka ini yang wajib untuk kita waspadai. Yang ketiga, yukhrijuka, mereka akan mengusirmu, mengeluarkanmu dari negerimu, atau dia akan menjadi buronan, menjadi apa? DPO, daftar pencarian apa? Ini adalah merupakan salah satu janji yang Allah sampaikan kepada kita. Makanya kita wajib untuk waspada. Kemudian yang kedua, ya. Yang kedua adalah keberadaan mereka mengancam tatanan sosial suatu masyarakat dan oligarki penguasa. Ini pentingnya. Jadi kenapa tokoh-tokoh Islam ini akan mereka habisi, para ulama-ulamanya akan dihabisi? Karena keberadaan ulama-ulama kita dan tokoh-tokoh Islam ini akan membahayakan apa? Tatanan masyarakat yang sudah dianggap final atau sudah mapan di sebuah negara. Nah, maka Iwan Bismillah, inilah yang dulu menyebabkan orang-orang kafir berupaya untuk membunuh Rasulullah. Bahkan berupaya untuk menangkap Rasulullah. Kenapa? Keberadaan Rasulullah itu mengancam tatanan peradaban jahiliyah kafir Quraisy yang ada di bangsa Arab, yang ada di negeri Arab, yang selama ini mereka nyembah patung, nyembah berhalanya mereka buat sendiri, bahkan ada yang buatnya dari roti. Setelah disembah, rotinya dimakan. Nah, kemudian apa? Datang Rasulullah yang mengatakan bahwa apa? Patung ini tidak layak disembah. Yang wajib kalian sembah adalah Allah. Kalian adalah telah menyembah sesuatu berhala yang tidak bisa memberi makan kepada kalian, tidak bisa memberi rezeki kepada kalian.
tidak bisa mendatangkan manfaat dan menghilangkan madharat dari kalian. Yang wajib kalian sembah adalah Allah. Ini ternyata apa? Mengganggu peradaban dan mengganggu tatanan masyarakat bangsa Quraisy yang sudah. Nah, sekarang juga sama. Ketika hari ini ulama-ulama kita dan tokoh-tokoh Islam kita mengingatkan ya tentang bahaya-bahaya yang hari ini akan mengganggu, yang akan merusak ya, negeri ini, akhirnya apa? Keberadaan ulama-ulama kita ini dijadikan sebagai apa? Sesuatu yang membahayakan. Maka ini yang harus menjadi perhatian bagi kita, sehingga kita berharap para ulama-ulama kita dan tokoh-tokoh masyarakat kita tidak takut dan tidak khawatir. Ya. Jangan kemudian gara-gara ini, ya, kemudian akhirnya apa? Banyak ulama-ulama yang tidak lagi berani menyampaikan apa? Al-haq. Ya. Yang hadir ini banyak ustaz-ustaz yang hadir di sini. Ya. Jangan karena ada teror-teror yang kemarin seperti itu, kemudian apa? Sudah tidak lagi berani mengatakan yang hak itu adalah al-haq. Yang batil itu adalah apa? Batil. Kalau ini terjadi, ini akan berbahaya bagi Islam dan bagi umat Islam. Sudah, bismillah. Selama yang kita sampaikan itu adalah al-haq, selama yang kita sampaikan itu dalam rangka untuk menolak sebuah kebatilan, maka kita wajib untuk menyuarakan apa? Al-haq. Meskipun kalau suatu saat Allah takdirkan kita apa? Terbunuh di dalamnya, atau kita dipenjara, atau kita masuk dalam daftar apa? Siap nggak, Pak? Yang hadir siap nggak ini? Siap ditangkap? Siap. Bismillah ya. Siap ya. Ditangkap ya. Atau suatu saat mungkin kita akan difitnah ya. Ya. Naudzubillah min dzalik ya. Atau mungkin kita akan dibunuh ya, dihabisi ya. Nas'alullah al-afiyah. Atau mungkin kita akan masuk dalam daftar pencarian. Ini yang harus menjadi perhatian. Kenapa hari ini, Pak? Kalau umat Islam ini tidak berbuat ya, bayangkan ya dulu, kalau ulama-ulama kita nggak bergerak dulu itu pada masa penjajahan, karena waktu itu tokoh-tokoh nasionalis pada masa itu, Pak, banyak yang menjilat kepada siapa? Para penjajah. Banyak mereka yang dekat-dekat dengan Londo. Kenapa? Karena sama Belanda dikenyangkan perutnya, disekolahkan, dipekerjakan, dikasih gaji. Akhirnya apa? Hidupnya mapan bersama para penjajah. Maka bangkitlah ulama-ulama kita, para kaum santri, umat Islam untuk berperang melawan apa? Penjajah. Dan berapa banyak waktu itu dari rakyat, dari orang-orang lokal yang menjadi pengkhianat bagi para ulama. Ulamanya diintai, ulamanya dibocorkan ya, dan dilaporkan kepada Belanda. Makanya dulu si Senok Senok Hornyum ya, Senok Gronje itu dulu sampai membuat sebuah departemen masyarakat pribumi ya, departemen pribumi, dan dia angkat itu para rakyat-rakyat atau orang-orang lokal, orang-orang pribumi untuk dipekerjakan di departemen pribumi ini untuk apa? Memata-matai para ulama-ulama, memata-matai para tokoh-tokoh Islam yang anti terhadap Belanda. Waliyadzubillah. Dan sama hari ini mereka menyebutnya dengan istilah apa? Kalau dulu beda dengan yang sekarang. Kalau sekarang mereka menggunakannya dengan istilah apa? Para buzzer dan para apa? Influencer. Tujuannya apa? Untuk melemahkan tadi. Lah maka ini hati-hati. Sehingga kita umat Islam wajib waspada. Apalagi hari ini tatanan masyarakat kita hari ini sudah terkotori dengan praktik korupsi yang sangat kotor. Makanya saya sering katakan, Pak, kenapa terorisme dan radikalisme di Indonesia itu masih laku? Karena apa? Ini sudah saya ulang lagi ya.
bagi sebuah negara korup itu, atau bagi sebuah penguasa koruptor, terorisme dan radikalisme ini sangat penting. Kenapa? Satu, mereka menjadikan terorisme dan radikalisme sebagai apa? Topeng untuk menutupi tindakan jahat, tindakan keji, korupsi yang mereka lakukan. Jadi sekarang ini kenapa di Indonesia ini ya, radikalisme, terorisme terus di blow up, terus dibicarakan, terus diangkat, terus dipiralkan. Kenapa? Untuk menutupi apa? Tindakan bejat korupsi mereka. Ya, bisa bayangkan itu. Joko Chandra tuh berapa tuh korupsi? Makanya kemarin kata sampai dipalai, ya, Kejaksaan Agung itu katanya apa? Dibakar, ya, kata mereka. Saya baca di Twitter itu, di media sosial itu, walaupun masih pro kontra itu kan ya. Jangan-jangan tuh Kejaksaan Agungnya dibakar untuk menghilangkan apa? Untuk menghilangkan jejak jaksa Pinangki, betul atau tidak? Yang jelas apa? Terorisme dan radikalisme ini penting untuk menutupi kejahatan korupsi. Yang kedua, terorisme dan radikalisme ini dijadikan sebagai apa? Sarana baru untuk korupsi. Bapak sekalian, hati-hati. Makanya sekarang kenapa radikalisme, terorisme terus diangkat? Karena di situ ada lahan baru untuk apa? Korupsi. Bayangkan, pemerintah mengeluarkan anggaran dana 90,4 miliar untuk membayar para buzzer, para influencer. Untuk meriset COVID, dananya cuma berapa? 5 miliar. Bisa bayangkan, Pak? Untuk dana riset corona disiapkan anggaran berapa? 5M. Untuk membayar buzzer, ya. Bahkan yang lebih lucunya, Pak, Ketua Buzzer Sukoharjo itu aktif ngaji. Ngajinya sama saya lagi. Bisa bayangkan, ya. Dan bagaimana dia aktif ngaji, dan kemudian dia cerita sama temannya, saya dibaiat jadi Ketua Buzzer Sukoharjo katanya. Dan dia tunjukkan di grupnya. Nasallallahu. Lah Bapak sekalian yang mudah-mudahan dimuliakan oleh Allah. Inti daripada mereka ini apa? Mengeluarkan informasi-informasi yang mengandung hoak, membalikkan fakta yang sebenarnya, ujung-ujungnya apa? Al-Fulus. Maka kan dulu pernah saya sampaikan ya, Profesor Dr. Din Samsudin itu pernah meminta kepada KPK, BPK untuk mengaudit dana yang digunakan untuk war on terrorism itu. Perang melawan terorisme itu. Dari mana dananya? Siapa negara-negara pendonor dana perang melawan terorisme? Kemudian kemana negara uang itu digunakan? Untuk apa uang itu digunakan? Dan sampai sekarang itu belum pernah diaudit. Nah ini penting, Pak, menjadi pertanyaan bagi kita. Makanya sangat aneh ketika ada informasi, isu Ustadz Abu Bakar Ba'asyir mau dibebaskan setahun yang lalu, maka negara yang pertama yang ngamuk negara mana? Australia. Maka saya baca itu ya. Kenapa negara Australia itu sangat ngamuk? Karena negara Australia adalah negara yang paling banyak korban pada bom Bali 1, dan negara Australia ini menjadi negara pendonor dalam perang melawan terorisme di Indonesia. Makanya kenapa Densus di Indonesia itu menggunakan kalimat berapa? 88. Diambil dari angka orang Australia yang berjumlah 88 orang yang terbunuh di mana? Di Bali. Lah kenapa pemerintah Indonesia nggak menggunakan jumlah warga Indonesia yang terbunuh di Bali? Berapa coba warga Indonesia yang terbunuh di Bali? Kenapa justru pakai jumlah 88
yang merupakan warga negara asing. Lah dari sinilah kemudian ada sebuah kecurigaan, jangan-jangan pendonor dana utamanya jangan-jangan adalah siapa? Nah sekarang berapa dananya? Untuk apa uang itu? Dikemanakan uang itu? Dan sampai sekarang tidak diketahui. Belum lagi, dulu pernah ya namanya BNPT, Badan Nasional Penanggulangan Terorisme, itu pernah menyampaikan kalau tidak salah saya, ketika ditanya dana untuk program deradikalisasi itu, dananya disebut apa? Tanpa apa? Unlimited. Unlimited itu berapa? Tanpa batas. Jadi kalau mau program deradikalisasi, berapapun dana yang akan dianggarkan, akan dikeluarkan, yang penting apa? Program deradikalisasi ini berjalan. Nah makanya kita wajib untuk waspada. Makanya ini yang kedua ya, menjadikan terorisme sebagai lahan baru untuk polisi. Yang ketiga, menjadikan terorisme lebih berbahaya daripada korupsi. Padahal Pak, sekarang saya tanya, negara kita hari ini resesi ya, Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan Indonesia dipastikan resesi. Sekarang hutang Indonesia itu sudah di atas 5.000 triliun. Itu gara-gara teroris atau bukan? Coba tuh uang-uang koruptor tuh diambil semua itu. Koruptor itu yang menjadikan negara hari ini terpapar. Bukan hanya terpapar corona ya. Terpapar hutang sampai ribuan triliun. Itu mau dijual apa ini? Siapa yang melakukannya? Siapa yang membuat hari ini rakyat itu susah, menderita, melarat? Apa karena teroris? Tapi yang selalu dihembuskan di masyarakat apa? Teroris paling Maka saya katakan Pak, demi Allah, seorang koruptor itu jauh lebih jahat, jauh lebih keji daripada seorang apa? Teroris. Teroris ngebom misalnya, yang mati 100 orang. Koruptor sekali korupsi sampai 10 triliun atau 100 triliun, berapa rakyat yang akan terpapar kemiskinan. Lah maka ini penting untuk kita perhatikan, sehingga kita umat Islam hari ini siap untuk berperang melawan siapa? Koruptor ya. Bukan hanya terorisnya saja yang kita lawan, koruptor ini. Apalagi ada bantuan BLT, ada bantuan macam-macam. Nah kalau bantuannya disunat, ya, teriak radikal, good looking. Di DPR ditanya, kenapa dana BOS untuk madrasah sanawiyah dipotong 100.000 rupiah per santri, per siswa? Bayangkan Mbak, Menteri Agama ditanya oleh anggota DPR, kenapa dana BOS untuk madrasah sanawiyah per siswa dipotong berapa? 100.000 rupiah. Kalikan berapa juta yang dapat itu? Teriak good looking, radikal. Ternyata apa? Dana BOS madrasah Nah ini semua fakta itu di lapangan. Sampai Menteri Agamanya ngomong, iya, kami salah. Ini paling getol, teriak radikal. Terakhir teriak good looking. Paham radikal itu bisa masuk kepada masyarakat melalui pemuda-pemuda yang good looking, masuk ke masjid, yang mereka ini hafal Quran. Memang orang yang baik ya good looking, hafal Quran memang. Sing bad looking, yang jelek-jelek itu baca Al-Fatihah salah-salah. Terus mau
melakukan sertifikasi. Nah, mbok awake dhewe disertifikasi ngono lho, lolos ora? Hafal ora Al-Qur'an 30 juz. Nah, untuk bilang minta. Nah, ini kan semua. Makanya kita harus pahami ya, jangan sampai kita umat Islam ikut-ikutan ya. Nah, jangan sampai kemudian kita latah. Tuh ya. Kemudian kita lanjutkan. Berikutnya, kenapa sebab teror ini terjadi pada tokoh dan umat Islam? Yang ketiga adanya apa? Pengkhianatan dalam tubuh umat Islam ya. Jadi ada pengkhianatan dalam tubuh umat Islam dari kalangan para munafikun ya. Makanya ini yang wajib kita waspadai daripada diri kita ya. Jangan sampai kita termasuk orang-orang munafik yang berkhianat terhadap Islam dan umat Islam, apalagi berkhianat kepada ulama dan tokoh-tokoh mereka. Mudah-mudahan yang hadir di sini semuanya datang ngaji karena Allah Subhanahu wa ta'ala dan bukan karena ingin buat laporan. Barkui ento transferan. Karena ada Pak, kerjanya mau nggak ngikuti pengajian itu kerjanya. Kenapa ya? Kerjanya ikuti sholat berjamaah, melu pengajian. Barkui laporan. Per hari 100.000 rupiah kan amal soleh. Bekerja yang baik ya. Ini sama saja dia telah mengkhianati Islam dan umat Islam. Kalau di masa Rasulullah itu seorang mata-mata, seorang intel yang nginteli umat Islam, untuk dijual itu informasi Islam kepada musuh-musuh Islam, maka hukumannya dia apa, Mbak? Dipenggal. Ya. Kalau sekarang kan nggak mungkin kita penggal kan? Ya. Nah, cuma kita sampaikan saja. Maka jangan sampai yang hadir di sini menjadi pengkhianat, apalagi menjadi penjilat musuh-musuh Islam untuk berkhianat kepada Islam. Karena ancamannya ngeri Pak. Ancamannya paling tidak di dunia itu kata Allah, bisa dibuka nanti dalam surat apa? Al-A'raf ya. Dalam ayat 175. Apa kata Allah? Ya. Kata Allah berkaitan dengan ini ya, bisa kita lihat. Ayat 175 ya. Ancamannya di dunia kata Allah apa? Waslu alaihim naba'al ladzi atainahu ayatina fansalakha minha fa'atba'ahu syaitan fakana minal ghawi walau syi'na la rafa'nahu biha walakinnahu akhlada ilal ardi wattaba'a hawa famasaluhu kamasalil kalbi. Jadi orang ini padahal dulu ini ulama, namanya adalah ya, Bal'am ya, pernah saya ceritakan dia. Namanya Bal'am bin Ba'urah, seorang ulama Bani Israel, ahli ibadah, bahkan apa? Allah berikan dia kemuliaan dengan cara apa? Kalau berdoa pasti doanya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika orang-orang kafir Bani Israel mau berperang dengan Nabi Musa, orang-orang kafir Bani Israel bilang, kalau Bal'am bisa kita rayu, bisa kita taklukkan dan dia kemudian menjadi pendukung kita minta dia untuk berdoa kepada Allah agar Nabi Musa kalah. Itu caranya gimana? Kirim duit. Kalau dulu bukan dolar Pak, emas. Dibawa emas yang sangat banyak kepada Bal'am, ditawarkan. Awalnya Bal'am enggak, janganlah, saya nggak mau. Kedua kali ditawarkan, gagal. 3 kali dibawa harta yang lebih banyak lagi. Akhirnya apa? Bal'am katut, na'udzubillah min. Dan akhirnya dia siap untuk mendoakan Nabi Musa kalah dan orang-orang kafir menang. Maka dia datanglah ke tempat di mana dia senantiasa bermunajat kepada Allah. Tapi apa yang terjadi? Setiap kali dia berdoa kepada Allah, Nabi Musa kalah, Allah pedalkan, Allah cedalkan mulutnya, sehingga yang pasti yang dia doakan selalu apa? Ya Allah, menangkanlah Nabi Musa.
Setiap kali dia berdoa kepada Allah, ya Allah, menangkanlah orang-orang kafir Bani Israel. Lidahnya ditahan oleh Allah dan dia tidak bisa mengatakan itu. Akhirnya dia tetap berdoa kepada Allah, ya Allah, kalahkanlah orang-orang kafir sampai 3 kali. Nggak berhasil, tiba-tiba dan riwayat